Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Liburan sekolah udah tiba nih teman-teman. Kalian udah punya rencana mau liburan kemana belum? Kalau masih bingung, aku mau kasih rekomendasi salah satu tempat wisata sekaligus penginapan yang seru banget di daerah Garut. By the way, ini adalah kunjungan kita yang kedua kalinya ke Garut. Kebetulan banget momennya pas dengan liburan sekolah. Kakak Safa juga baru selesai ujian nih dan Taksu lagi ambil cuti kerja. Jadi momennya tuh pas banget buat liburan bareng keluarga. Di video kali ini aku bakal spill salah satu tempat wisata di Garut dan juga salah satu penginapan yang ramah anak. Lokasinya masih di area kota Garut, jadi cukup mudah dijangkau kalau kalian lagi liburan ke Garut. Sebenarnya liburan kita kali ini tuh selama 4 hari 3 malam. Tapi untuk video ini aku mau fokus spill satu penginapan dulu ya. Biar videonya juga nggak terlalu panjang nih teman-teman. Pokoknya tonton terus video kita sampai selesai ya. Karena aku bakal kasih informasi lengkap mulai dari lokasi, fasilitas, suasana, sampai pengalaman menginapnya. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk liburan kalian nanti. Sebelum menuju hotel, kita mampir dulu ke salah satu tempat wisata yang ada di Garut, yaitu Garland Banfield. Untuk menuju ke sini cukup mudah teman-teman. Kalian tinggal mengikuti petunjuk dari Google Maps dan rutenya sudah cukup akurat, jadi nggak perlu khawatir nyasar. Lokasinya juga mudah dijangkau dan cocok banget dijadikan destinasi singgah sebelum check-in ke hotel nih. Kita tuh emang udah niat banget mau ke sini, makanya dari rumah berangkat pagi-pagi sekitar jam 7-an. Terus biar puas juga kan jalan-jalannya. Untuk area parkirnya kita diarahkan ke bawah karena masih kosong. Malah lebih enak sih parkir di bawah, soalnya tuh jarak ke pintu masuknya jadi deket banget. Jadi tinggal jalan sebentar aja langsung sampai ke area wisatanya. Nah, ini dia pintu masuk sekaligus loket pembelian tiketnya teman-teman. Untuk harga tiket masuknya saat itu sebesar 50.000 per orang dewasa ya, sedangkan anak-anak tidak dikenakan biaya masuk. Terus tiket yang udah kita beli nantinya bisa ditukarkan dengan makanan atau minuman di area restoran. Asik banget kan? Kita bisa bersantai sekaligus foto-foto dan ngopi-ngopi cantik. Ini area restorannya nih teman-teman. Saat kita datang emang agak antri nih. Untuk tempat makannya juga banyak pilihannya. Kalian bisa makan di area indoor restoran atau memilih area outdoor sambil menikmati suasana sekitar kan. Selain itu ada juga bangunan semi outdoor seperti ini nih teman-teman yang bisa jadi pilihan tempat duduk. Untuk menu makanannya di sini kebanyakan menyajikan menu-menu western. Selain salah satu menu favorit yang banyak direkomendasikan adalah pizza nih. Nah, kali ini aku pesen pizza, pasta, dan minuman strawberry soda. Sayangnya makanan kita datang satu persatu, jadi pastanya nggak sempat aku rekam. Tapi untuk pizzanya enak banget. Tipenya tuh yang tipis dengan tekstur yang renyah. Anak-anak aku aja tuh suka banget dan makannya lahap. Di sini juga ada berbagai kit activity untuk anak-anak. Terus ini namanya booth popotoan. Di sini kita bisa foto-foto dengan menyewa baju atau cukup bayar spot fotonya aja. Biaya spot foto 10.000 per orang dan anak usia di atas 5 tahun udah dikenakan biaya ya. Kemarin aku bayar 30.000 untuk spot fotonya. Lalu file fotonya bisa ditebus sebesar 5.000 per file.
Sudah puas foto-foto dan menikmati suasana di Garland? Sekarang saatnya kita lanjut ke hotel. Jarak dari sini ke hotel tujuan kita tuh cuma sekitar 20 menitan aja. Jadi deket banget kan? By the way tuh tadi sebenarnya kita masih kurang, pengen pesen 1 loyang pizza lagi. Karena kan anak-anak suka banget. Tapi karena takut nunggu makanannya lama, akhirnya kita nggak jadi untuk pesennya gitu. Jadi buat teman-teman yang main ke Garland, wajib cobain pizzanya. Menurut kita tuh enak banget. Nah, ini dia hotel pertama yang akan kita tempati selama di Garut, yaitu Mercure Garut City Center. Yuk kita lihat seperti apa sih hotelnya. Nah, di sini kita ambil karcis parkir dulu teman-teman. Untuk area parkirnya jadi satu dengan mall dan waterpark Tropicana. Terus kita juga langsung drop barang-barang dulu dan dibantu oleh staf hotel. Pelayanannya tambah banget. Begitu mobil berhenti, langsung disamperin dan dibantu bawain barang. Aku nih salut banget nih sama pelayanannya yang sigap dan friendly. Itu lobby mallnya tuh teman-teman. Jadi semua berada dalam satu kawasan yang sama. Praktis banget kan buat tamu yang menginap mau jalan-jalan ke mall atau main ke waterpark, tinggal jalan aja. Ini dia lobby hotelnya. Desainnya tuh modern dan minimalis, nggak terlalu besar tapi nyaman banget. Di sini juga ada sofa-sofa untuk menunggu saat proses check-in atau check-out. Selain itu, di area lobi ada juga yang menjual souvenir dan camilan ringan. Cocok banget nih kalau mau dijadikan oleh-oleh. Proses check-in-nya di sini juga gampang banget. Kita tinggal tunjukin kartu identitas ke resepsionis aja. Oh iya teman-teman, kita juga disediain welcome drink nih. Kalau nggak salah sih jus jeruk atau jus mangga gitu. Aku sendiri nggak nyobain. Yang nyobain malah si kakak sama adiknya. Kata mereka rasanya lumayan asem. Tapi seger, mereka tuh pada suka. Udah dapet kartu kunci kamar, kita mau langsung menuju ke kamar. Tapi sebelum itu di depan area lift ini ada spot yang cakep banget buat foto-foto. Tuh, desainnya tuh modern dan estetik. Jadi sayang kalau dilewatkan. Terus untuk akses lift di sini juga harus menggunakan kartu kamar terlebih dahulu ya. Jadi lebih aman karena hanya tamu hotel yang bisa masuk ke area kamar. Nah, kebetulan kita mendapatkan kamar di lantai 5 nih. Aduh, udah gak sabar deh mau lihat pemandangan dari kamar kita. Ini dia kamar kita, kamar nomor 529. Yuk langsung room tour. Pas pertama kali masuk, kesan pertama langsung wow. Kamarnya tuh luas banget. Kita booking tipe double privilege room dengan 1 double bed yang besar dan nyaman banget. Kasurnya empuk, dilengkapi 4 bantal yang besar. Terus ada juga telepon untuk kamu menghubungi resepsionis. Di sini TV-nya juga sudah smart TV ya teman-teman. Di kamar ini juga tersedia sofa dan meja untuk kita bersantai. Di depannya ada meja troli. Kita juga mendapatkan komplementari teh, kopi, dan gula. Untuk air minumnya menggunakan sistem refill. Jadi tidak disediakan air kemasan di dalam kamar. Tenang aja, di setiap lorong sudah tersedia dispenser yang bisa digunakan tamu. Nah ini aku lagi mau ambil air dispenser yang ada di samping kamar. Di dalam kamar juga tersedia mini kulkas. Terus di sebelahnya ini ada set deposit box dan kita disediakan 2 pasang sendal hotel dan ada tempat sampahnya. Selain itu ada cermin besar yang bikin kamar terasa lebih luas. Ini untuk lemarinya. Konsepnya open storage, jadi kamar terasa lebih lega. Di sini juga sudah disediakan bantal tambahan. Sekarang kita lihat area kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya memang tidak terlalu luas, tapi kebersihannya sangat terjaga. Di sini terdapat wastafel dengan cermin besar,
Terus perlengkapan mandinya juga cukup lengkap seperti dental kit, shower cap, dan tersedia juga cermin kecil yang bisa digunakan untuk make up atau bercukur. Terus kita juga dapat 2 buah handuk mandi dan 2 buah handuk untuk muka. Untuk area toiletnya juga cukup bersih dan terawat banget. Di dalam kamar mandinya juga tersedia tempat sampah. Nah, ini dia area showernya. Terdapat rain shower dan juga hand shower. Tentunya sudah dilengkapi dengan water heater juga ya. Terus kita juga disediakan sampo dan sabun mandinya. Sekarang kita kembali lagi ke kamar. Kamar ini memiliki jendela kaca yang cukup besar. Jadi suasananya tuh terasa lebih terang dan lega. Dari dalam kamar kita bisa melihat city view di sekitar hotel sekaligus area waterpark Tropicana yang terlihat jelas banget dari atas sini. Setelah room tour, anak-anak udah gak sabar nih mau langsung minta berenang. Area kolam renangnya berada di lantai 2, satu lantai dengan restoran dan juga tempat nge-gym. Hotel ini memiliki 2 kolam renang, yaitu kolam renang dewasa dan kolam renang untuk anak. Yang menarik, konsep kolam renangnya tuh infinity pool dengan pemandangan city view yang cantik banget tuh. Tapi yang paling bikin kita suka justru air kolamnya. Airnya hangat banget, bukan sekedar hangat-hangat kuku gitu teman-teman, tapi ini bener-beneran tuh berasa hangat. Pasti anak-anak bakalan suka deh berenang di sini. Terus di area pinggir kolam juga tersedia beberapa sunbed dan kursi-kursi yang bisa digunakan oleh para tamu. Untuk handuk kolam renangnya bisa dipinjam dan diambil langsung di lemari yang berada di area pinggir kolam renang ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot bawa handuk dari kamar. Di area kolam renang juga tersedia toilet dan kamar bilas untuk para tamu yang ingin bersih-bersih nih setelah berenang. Nah, tepat di sebelah kolam renang tuh terdapat area nge-gym. Alat olahraganya emang gak terlalu banyak, tapi menurutku udah cukup banget buat yang ingin tetap berolahraga selama menginap. Yang jadi nilai plus, area nge-gym ini memiliki pemandangan langsung ke city view. Jadi saat berolahraga kita tetap bisa nikmati pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Di dalam area nge-gym juga disediakan dispenser air minum yang bisa digunakan oleh para tamu. Sekarang kita lihat suasana hotel pada malam hari. Untuk pencahayaan di dalam kamar menurutku cukup terang dan nyaman, bisa dipakai bersantai atau bekerja. Area koridor kamarnya juga terang banget nih, nggak yang remang-remang gitu. Nah, ini suasana area kolam renangnya di malam hari. Pencahayaannya tuh bener-bener terang benderang, jadi area kolam tetap terlihat jelas dan cantik banget meskipun udah malam. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, kolam renang ini di hotel ini beroperasi tuh sampai jam 8 malam. Sekarang kita lanjut ke area lobinya. Menurutku pencahayaan di area lobi juga cantik banget nih. Lampu-lampunya menyala semua dan suasana lobi tuh jadi terlihat lebih mewah. Ini kita mau sekalian cari cemilan dulu nih teman-teman. Enaknya nginep di sini, kalau mau ke mall tinggal jalan kaki aja. Gedung hotel dan mall itu bener-bener nempel, jadi praktis banget kan. Awalnya di sini kita mau cari makanan berat nih, tapi anak-anak ternyata nggak mau makan nasi. Soalnya tadi pas berenang mereka udah sempet makan nasi juga. Ujung-ujungnya mereka malah minta beliin pizza lagi dong. Gara-gara tadi siang makan pizza yang di Garland rasanya tuh kurang puas. Terus jadi malam ini kita turutin deh permintaan mereka buat makan pizza lagi, biar merekanya happy, terus makannya juga jadi lahap kan. Yang penting kenyang, biar sehat ya kan. Selamat pagi dari Mercure Hotel City Center Garut. Lihat deh pemandangan dari kamar pagi ini, cakep banget ya. Dari atas sini kita bisa melihat suasana kota yang masih seger. Terus kita bisa lihat waterpark Tropicana. Dan pagi ini kita mau sarapan dulu nih.
Untuk jam sarapannya dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau nggak salah, ini masih sekitar jam 7 pagi. Jadi suasananya masih cukup sepi. Aku tuh emang lebih suka sarapan lebih pagi karena suasananya lebih santai dan lebih leluasa. Selain itu, aku juga kan mau sambil ambil video yang untuk vlog ini. Kalau udah terlalu rame biasanya jadi nggak enak kan, karena takut mengganggu kenyamanan tamu yang lain yang lagi sarapan. Di sini untuk masuk ke area restoran kita cukup menyebutkan nomor kamar aja kepada stafnya. Dan untuk anak-anak saat menginap kemarin belum dikenakan biaya tambahan ya untuk sarapannya, jadi masih gratis. Untuk pilihan tempat duduknya cukup banyak. Bahkan kita juga bisa sarapan di area ballroom. Di sini juga ada kids corner dengan permainan anaknya seperti perosotan, mandi bola, area mewarnai, dan nonton film dari proyektor. Jadi anak-anak pasti betah. Sekarang yuk kita lihat untuk menu sarapannya. Untuk makanan berat ya, tadi ada nasi putih, terus ada nasi goreng, ini tahu britik. Terus di sebelahnya ini ada tumis pokcoy, saus tiram, dan ada ayam goreng mentega. Di area lainnya ada aneka menu tradisional seperti rebusan, kacang rebus, ubi rebus sama pisang rebus. Terus di sebelahnya ini ada lotek, ada lontongnya juga. Terus ada nasi lemak dan soun goreng. Tentunya ada aneka sambal, ikan pindang, dan ada usus gorengnya juga. Nah, untuk siomay-nya juga pilihannya cukup lengkap nih teman-teman. Ada siomay-nya, kentang, dan tahu rebusnya. Di sebelahnya tersedia fusilli aglio olio, terus ada jagung rebus. Di sini juga ada aneka gorengan. Terus ini ada egg cornernya. Kita bisa request telurnya sesuai dengan selera kita. Mau dibikin telur mata sapi atau omelet. Di sini juga udah ada omelet yang udah siap saji. Dan di sebelahnya ini ada sosis. Terus ada sausnya, saus tomat atau saus sambal dan seasoning. Di sini juga tersedia bubur ayam lengkap dengan kuah kaldu. Ada aneka toppingnya juga dan kerupuk yang bisa kita ambil sesuai selera. Di meja yang satu ini ada waffle dan pancake yang bisa dinikmati dengan berbagai pilihan topping. Ada juga serabi dan bandros yang dibuat langsung saat kita pesan. Untuk pilihan kue tradisionalnya juga banyak banget nih, jujur aja. Kemarin sampai bingung mau ambil yang mana. Selain itu ada aneka puding yang disajikan di dalam gelas-gelas. Tuh. Ada juga puding roti dan beberapa pilihan cake yang mirip kayak kue tar. Nah, yang ini aku lupa namanya apa teman-teman. Bentuknya tuh mirip churros dan bisa dicelupin ke coklat yang mengalir dari mesin coklat fontaine. Di meja ini tersedia aneka bubur manis seperti bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam. Kemarin aku sempat coba dan rasanya tuh enak deh. Lanjut ke meja berikutnya, ada berbagai pilihan roti lengkap dengan mesin pemanggang dan aneka lainnya. Di sebelahnya ini juga tersedia pastry seperti donat dan croissant. Pilihan pastry-nya juga banyak banget nih, sampai kalap sendiri kemarin. Tentunya di sini ada sereal juga ya, favoritnya anak-anak nih. Terus di lemari pendingin tersedia salad, ada buah segarnya kayak pisang, salak. Terus ada juga buah potong, ada manisan. Dan yang di dalam gelas kecil itu seperti oatmeal atau dessert sehat gitu teman-teman. Untuk minumannya juga cukup lengkap. Ada jus jambu, infus water, serta pilihan jus segar yang bisa langsung dinikmati. Ini kayak jus healthy juice gitu teman-teman. Jadi kita bisa minta ya, tinggal minta aja ke staffnya. Di meja troli ini tersedia berbagai pilihan teh yang bisa kita seduh sendiri sesuai selera.
Nah, yang paling aku suka di sini juga tersedia mesin kopi. Jadi bukan cuma kopi hitam aja, kita juga bisa membuat cappuccino, latte, dan beberapa pilihan kopi lainnya sesuai selera. Di depan area ballroom masih ada area makanan tradisional. Kemarin menunya soto Lamongan. Dan menu tradisional seperti ini biasanya berganti setiap harinya. Nah, ini favoritku nih, Indomie. Nggak tahu kenapa, kalau Indomie yang dibuatin orang rasanya selalu lebih enak, ya nggak sih? Terus di meja seberangnya ini ada aneka cemilan seperti bolu, puding, brownies, dan ada popcorn. Ini bisa diambil sendiri ya. Terus disediakan juga air minumnya infus water, teh, dan ada mesin kopi sama seperti yang ada di dalam restorannya. Ini dia makanan yang kita ambil pagi ini. Aku nggak lupa ambil Indomie dong, favoritku banget. Untuk minumannya kali ini aku pilih kopi cappuccino. Untuk rasa makanannya menurutku enak-enak semua. Serius deh. Kalau menginap di sini, aku rekomendasiin ambil kamar yang sudah termasuk sarapan. Soalnya pilihan makanannya banyak dan rasanya bener-bener enak. Habis sarapan, anak-anak minta lanjut berenang lagi nih. Kali ini di Waterpark Tropicana. Ini voucher Waterpark Tropicana yang kita dapat dari hotel. Untuk mengambilnya, kita tinggal minta ke resepsionis aja. Voucher ini gratis untuk 2 orang. Nah, untuk anak dengan tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenakan biaya tiket masuk ya. Jadi kemarin aku beli tambahan 2 tiket lagi dengan total sekitar 55.000. Di sini kita tinggal menyerahkan tiket masuk aja kepada petugasnya. Di sini juga tersedia loker yang bisa disewa untuk menyimpan barang-barang berharga. Tentunya tersedia juga toilet dan kamar bilas untuk para pengunjung. Selain itu, ada penyewaan ban atau floating yang bisa digunakan untuk bermain di beberapa area kolam dan wahana air. Waterpark ini lumayan luas, jadi anak-anak bisa puas bermain air dan mencoba berbagai wahana yang tersedia. Kita datangnya masih pagi banget, jadi waterparknya juga baru buka. Pengunjungnya masih sepi dan kebanyakan masih tamu hotel, belum banyak pengunjung dari luar. Pas udah agak siangan, baru mulai rame. Kemarin juga banyak tuh anak-anak sekolah yang datang untuk berenang. Di sini ada banyak water slide yang bisa dicoba oleh anak-anak. Untuk kedalaman kolamnya juga berbeda-beda di setiap area. Jadi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya, supaya bermain airnya tetap aman. Untuk air kolamnya ini air dingin ya teman-teman, tapi anak-anak tetap happy banget karena wahana airnya banyak dan seru. Kemarin si adik sampai menggigil kedinginan, tapi tetap nggak mau udahan karena emang seseru itu main di sini. Pokoknya kalau diajak berenang ke sini dijamin anak-anak happy dan betah main air. Oke deh, sekarang saatnya aku spill harga menginap di Mercure Hotel City Center Garut. Kemarin kita booking lewat salah satu aplikasi online dan dapat kamar tipe privilege room 1 double bed di harga sekitar 900 ribuan. Belum termasuk pajak ya. Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan juga voucher masuk Waterpark Tropicana untuk 2 orang. Menurutku cukup worth it karena selain dapat sarapan, kita juga dapat bonus akses ke waterpark. Tapi perlu diingat ya teman-teman, harga kamar bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung tanggal menginapnya. Sekian review Mercure Hotel City Center Garut dari Jejak Safa Erkan. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari penginapan di Garut. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan dan review hotel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.